Jadi kader-kader muda komunis di Indonesia ini dilatih tidak hanya masalah teori, tapi juga langsung praktek bagaimana operasi intelijen, kontra intelijen, operasi clandestine, dan sampai pelatihan militer. Bahkan bapak ibu yang dirahmati Allah, pusat logistik persenjataan itu sudah disiapkan di Filipina untuk komunis. Makanya kenapa kita lihat tiap hari ratusan orang-orang Cina yang rambut cepak, ngakunya buruh padahal tentara merah. Itu saya lihat sendiri di Bandara Soekarno-Hatta. Tiap hari ratusan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Kendari. Rata-rata arahnya ke Sulawesi, mendekati pusat logistik persenjataan yaitu Filipina. Bejo Untung yang sudah pernah masuk di TV One, dia minta pada seluruh perpeni itu perhimpunan perempuan Indonesia, kalau dulu Gerwani, wajib pakai jilbab, wajib pakai jilbab untuk wanita-wanitanya, dan bapak-bapaknya wajib pakai kopiah hitam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian ini yang perlu saya sampaikan. Ini adalah instruktur dari partai kiri Jerman. Dia mengkader kader muda komunis di Indonesia. Namanya Steven. Jadi kader-kader muda komunis di Indonesia ini dilatih tidak hanya masalah teori, tapi juga langsung praktek bagaimana operasi intelijen, kontra intelijen, operasi clandestine, dan sampai pelatihan militer. Bahkan bapak ibu yang dirahmati Allah, pusat logistik persenjataan itu sudah disiapkan di Filipina untuk komunis. Makanya kenapa kita lihat tiap hari ratusan orang-orang Cina yang rambut cepak, ngakunya buruh padahal tentara merah. Itu saya lihat sendiri di Bandara Soekarno-Hatta. Tiap hari ratusan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Kendari. Rata-rata arahnya ke Sulawesi, mendekati pusat logistik persenjataan yaitu Filipina. Dan ini disampaikan oleh Mayor Jenderal Purnawirawan Suprapto. Begitu beliau melihat PT Morowali Sulawesi Tengah, tadi kan sudah saya sampaikan ini PT Morowali. Ini Pak, kader-kader muda komunis yang dilatih oleh Steven. Dia dilatih bagaimana operasi intelijen, kontra intelijen, operasi clandestine. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan ini adalah Susen Marsing, Ketua Yayasan Bhinneka Nusantara, pusatnya di Jalan Kalibata, Jakarta. Ini suaminya, ini tokoh partai kiri Jerman. Dan dia berhasil mengkader kader-kader muda di Solo Tigo. Salah satu di antaranya Bima Satria. Militan Pak. Satu kader saja dia sudah punya cita-cita Solo Tigo harus jadi kota merah. Satu kader ini, dia sudah bercita-cita ingin menjadikan Solo Tigo kota merah. Pak, rata-rata kaderisasi yang dilakukan oleh komunis itu mulai jam 8 malam sampai jam 2 malam. Itu luar biasa. Ini di Blitar. Bahkan penyusupan juga kita lihat luar biasa. Bapak Ibu lihat sendiri Bejo Untung yang sudah pernah masuk di TV One. Dia minta pada seluruh perpeni itu perhimpunan perempuan Indonesia, kalau dulu Gerwani, wajib pakai jilbab, wajib pakai jilbab untuk wanita-wanitanya,
Dan bapak-bapaknya wajib pakai kopiah hitam. Kader-kader komunis wajib pakai kopiah hitam. Dan ini dia masuk ke pesantren di Jember. Di Jogja dia bikin sekolah mikir. Bahkan beberapa organisasi mahasiswa seperti PMII ini sudah dimasuki oleh kader-kader komunis PRD. Ini disampaikan langsung oleh Bapak Kiai Haji Hasyim Mujadi, Allahumma yarham. Kebetulan tetangga saya di Candi Agung, beliau di Cengger Ayam. Beliau sampaikan kader-kader komunis itu sudah nyusup di PMII. Bahkan kader-kader komunis sudah dimasukkan ke NU. Ini bahkan kader-kader komunis sudah dimasukkan di PKB. Bahkan bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, PKI punya Liga Komunis Indonesia, LKI. Kemudian dia punya tempat sebagai supplier, itu PDPI itu sebagai supplier untuk memasukkan 600 kader komunis di semua partai di Indonesia sebagai suppliernya. Bahkan kader-kader komunis disekolahkan di kampus-kampus IAIN. Salah satu diantaranya di IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Sampai dia ini kader-kader komunis, dia menguasai BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Sehingga begitu ada ospek ini di depan mahasiswa-mahasiswi baru, diajak untuk berzikir jamaah. Apa zikirnya? Anjing hu akbar. Akhirnya Kiai Haji Miftah Farid sebagai ketua Majelis Ulama Bandung, bahkan termasuk Kiai Haji Atian Ali Dai, kaget Pak, ternyata komunis sudah memasukkan kader-kadernya masuk di perguruan tinggi Islam. Mereka nanti kalau lulus jadi guru agama, jadi dosen agama, minim jadi KUA, ya kan? Masuk ke Kementerian Agama untuk menghancurkan Islam dari dalam. Bahkan ini juga masuk di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Mereka nyusup sudah. Bahkan di Sumatera Barat itu kader komunis jadi ketua takmir masjid. Penyusupan. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ini contoh di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Itu kader-kader komunis sudah menguasai BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Akhirnya mahasiswa baru disuruh membentangkan spanduk Tuhan membusuk. Ini kan jargon PKI. Bahkan kita cukup kaget, kalau dulu BTI, Barisan Tani Indonesia, barusan tanggal 16 Januari 2016 di Gereja Yakoma, Dewan Gereja Indonesia, Jalan Cempaka Timur, diadakan hari ulang tahun Rukun Tani Nasional. Kalau dulu BTI. Ini Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi saya diminta untuk menyampaikan tentang struktur organisasinya. Ini struktur organisasi Komisi Sentral PKI. Seluruh Indonesia, Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Kemudian Jawa Tengah. Itu ya. Tegal, Yogyakarta, Purwodadi, Solo, Semarang, Brebes, Magelang, Pati, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Klaten, Sragen, Wonogiri, Temanggung, Gunung Kidul, Wonosobo, Magelang, Brebes, Pemalang, Banyumas. Bahkan itu sudah sampai tingkat desa. Tidak hanya kecamatan, tapi sampai tingkat desa. Ini Pak, contoh ini struktur Komisi Sentral PKI Jawa Tengah. Tegal, Brebes, Pemalang, Banyumas, Jogja, Magelang, Wonosobo, Gunung Kidul, Temanggung, Purwodadi, Pati, Solo, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Klaten, Sragen, Semarang.
sampai tingkat desa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tadi Pak Munadi apa tadi ya? Ciri-ciri mukidi, indikasi mukidi. Oh, indikasi mukidi. Alamat mukidi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu yang sensitif itu. Ya. Ya. Ya, monggo silakan. Ya. Ya, baik teman-teman Assalamualaikum. Demikian kajian kita pada malam hari ini, dan tadi sudah kita dengarkan paparan yang telah disampaikan oleh Saudara Gunawan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya. Dan mari kita akhiri dengan takbir 3 kali. Takbir! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum